Salam dalam kasih Kristus buat kita semua yang saat ini sedang menonton atau mendengarkan dari channel Alpetra Ministry. Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab kita mengenai intisari kitab Perjanjian Baru. Semoga apa yang disampaikan melalui channel ini dapat membangun keimanan saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, seperti kita ketahui bahwa Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alkitab diwahyukan oleh Allah dengan caranya sendiri. Allah menyatakan dirinya dan kehendaknya dengan cara menerobos masuk ke dalam kenyataan sejarah untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Alkitab disampaikan melalui proses penyampaian wahyu Allah yang sangat panjang sekali. Pewahyuan disampaikan dalam waktu yang panjang secara berangsur-angsur, sehingga semakin lama semakin jelas yang digenapkan dan disempurnakan dalam Yesus Kristus. Hal ini dijelaskan dan ditafsirkan oleh para rasul jika kita membaca kitab dalam Perjanjian Baru. Seperti dituliskan oleh Yohanes dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai 17. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimanakah Alkitab bisa sampai kepada kita sekarang, dan bagaimanakah cara pewahyuan Allah? Pada umumnya, seperti yang dipelajari oleh para teolog, pewahyuan dibagi melalui 3 cara. Yang pertama yang disebut dengan istilah teofani, yaitu penampakan ilahi melalui mujizat dan tanda ajaib. Yang kedua, internal suggestion. Ini merupakan pewahyuan melalui para nabi. Dan yang ketiga, Roh Kudus memimpin seseorang sehingga karya tulisannya merupakan wahyu yang dikehendaki Allah untuk disampaikan. Setelah melalui perjalanan yang panjang, proses yang panjang, Alkitab bisa sampai ke tangan Anda saat ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, melalui sebuah proses kanonisasi yang artinya patokan atau ukuran atau standar Alkitab yang telah sedemikian rupa hingga melalui proses itu 66 kitab dalam Alkitab tidak boleh ditambah atau dikurangi. Kitab Perjanjian Baru benar-benar ditulis oleh para rasul atau orang-orang yang hubungannya dekat dengan rasul dan menuliskannya ajaran para rasul yang diterima dari Tuhan Yesus. Demikian pula dengan Perjanjian Lama.
Ya, sekarang kita langsung saja mempelajari apa saja yang merupakan intisari dari kitab Perjanjian Baru. Ada 27 kitab dalam Perjanjian Baru yang terdiri dari 3 Injil Sinoptik dan 1 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan ada 5 kitab sejarah yang terdiri dari Injil Sinoptik tadi, kitab Injil Yohanes, ditambah juga kisah para rasul. Selanjutnya kita akan melihat surat Rasul Paulus. Surat Rasul Paulus berjumlah 13 surat yang ditujukan kepada jemaat di Roma, Korintus, Galatia, Efesus, dan Filipi, Kolose, dan Tesalonika. Dan secara khusus, Paulus juga membuat surat untuk Titus dan Filemon. Saudara, selanjutnya kita akan melihat ada surat untuk orang Ibrani. Ada surat dari rasul lainnya yang disebut juga 7 surat umum, yaitu surat Yakobus, surat dari Rasul Petrus, surat Rasul Yohanes, ada surat Yudas, bukan Yudas Iskariot, tetapi saudara Yakobus, dan yang terakhir adalah kitab Wahyu. Baik, kita akan masuk ke dalam intisari kitab Perjanjian Baru. Injil Matius, intisarinya Yesus Kristus adalah Raja. Injil Markus menggambarkan Yesus Kristus, hamba Allah. Lukas, Yesus Kristus, manusia sempurna. Injil Yohanes, Yesus Kristus, anak Allah. Yesus disebut anak Allah bukanlah berarti anak secara biologis, tetapi sebuah gelar sebagai sebutan yang menyatakan betapa dekatnya hubungan Tuhan Yesus dengan Allah.